Bila Anda menggemari film-film bergenre horor, tentunya akan mengingat beberapa ikon yang sanggup menggambarkan betapa menyeramkannya film tersebut. Salah satunya adalah boneka. Iya, boneka yang sudah ada sejak 3000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi. Dalam sejarahnya, boneka bukan hanya dikenal sebagai mainan yang menyenangkan saja, boneka juga ternyata kerap dijadikan sebagai benda ritual keagamaan, ilmu hitam, hingga perantara manusia berhubungan dengan makhluk gaib. Dari beberapa latar sejarah yang kelam tersebut, beberapa sineas film akhirnya menjadikan boneka sebagai sesuatu yang mengerikan saat digunakan dalam properti di film horor. Bahkan terkadang menjadi tokoh sentral dalam film yang mereka garap. Seperti apakah kisah fiksi dan hal-hal mengerikan yang menjadikan mereka begitu seram dan berhasil menakut-nakuti jutaan pasang mata yang menyaksikan film tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Annabelle memang bukan pemain utama di film The Conjuring. Namun begitu, boneka berbentuk anak perempuan ini justru tampil lebih mengerikan dari yang lain. Selain karena perannya dalam film tersebut, ternyata seperti yang kita ketahui, boneka Annabelle memang benar-benar ada. Lengkap dengan kisah mengerikan dan saksi-saksi hidup yang pernah menyaksikan betapa angkernya boneka ini. Dalam film Conjuring sendiri yang juga diambil dari kisah nyata ini, boneka Annabelle memang dibedakan dari bentuk aslinya, yaitu boneka Raggedy Ann yang lucu dan menggemaskan, menjadi boneka kayu anak perempuan yang menyeramkan. Dalam film ini juga Annabelle dijadikan media arwah jahat, juga termasuk dijadikan perantara bagi iblis yang ingin merasuki ke tubuh manusia. Di dunia nyata, pasangan paranormal terkenal Ed dan Lorraine Warren yang berprofesi sebagai demologis adalah saksi hidup betapa mengerikannya boneka ini. Saking mengerikannya, kini boneka Annabelle disimpan di museum angker mereka dalam sebuah lemari kaca antik dengan sebuah pesan peringatan yang berbunyi, "Warning, positively do not open" di bagian luar kaca. Paling tidak, kotak kaca tersebut membuatnya tak bisa berkeliling rumah, walau setan yang merasukinya masih ada di dalam sana dan menunggu waktu untuk bisa bebas kembali. Berikutnya ada boneka ventriloquist, jenis boneka yang bisa bicara melalui suara perut seseorang. Dalam sejarah boneka dunia, jenis boneka ini sudah ada semenjak zaman Yunani kuno. Dan teknik ini pertama kali digunakan seorang pendeta wanita untuk meramal, kemudian seni ventriloquist juga sempat dianggap sebagai sihir. Dalam film Dead Silence, sosok boneka menyeramkan muncul dalam bentuk boneka anak laki-laki ventriloquist yang diberi nama Billy. Dalam film ini, Billy divisualisasikan sebagai boneka yang menyeramkan. Bola matanya lebar, seolah bisa menatap hingga ke dalam mata Anda. Memiliki senyum yang sinis, seolah memberikan sinyal bahaya. Dan lihat juga bagaimana jari-jarinya yang besar seolah siap mencekik Anda. Bukan hanya bentuknya yang menyeramkan, perilaku Billy juga menyeramkan. Di sepanjang film, Billy menebar teror dengan kabar bahwa dia bisa membunuh beberapa orang. Tingkat jahat Billy tak lepas dari sang pemilik Mary Shaw, seorang pemain boneka pertunjukan. Mary dibunuh warga karena dianggap telah membunuh seorang bocah yang telah menghina pertunjukannya. Usai dibunuh, arwah Mary yang penuh dendam pun mengutuk seluruh warga, hingga satu persatu warga tewas dengan cara mengenaskan. At the scene. Di awal tahun 1980-an, film Poltergeist menjadi salah satu film horor terbaik dan masuk dalam kategori 100 film horor paling menyeramkan hingga saat ini. Film ini berkisah tentang arwah yang mengganggu sebuah keluarga. Dalam film ini muncul sosok boneka berbentuk badut. Dan tentu saja boneka badut yang menyeramkan ini menjadi salah satu hal menakutkan di film Poltergeist. Karena kita ketahui di dunia ini memang ada beberapa orang yang menderita coulrophobia atau ketakutan pada sosok badut karena dianggap menyeramkan. Dalam film ini boneka badut muncul secara misterius pada sebuah pesta ulang tahun seorang anak. Bukan hanya bentuknya yang menyeramkan, boneka badut ini kemudian mulai melengkapi teror yang ada sebelumnya, yaitu kejadian-kejadian misterius. Seperti gempa bumi yang kemudian berlanjut dengan peristiwa-peristiwa aneh yang melibatkan fenomena gaib, benda-benda yang bergerak sendiri, hingga munculnya suara-suara yang hanya bisa didengar oleh seseorang saja. Namun yang paling diingat para penonton adalah serangan fisik yang dilakukan boneka badut ini terhadap anak laki-laki keluarga tersebut. Film Saw menyimpan sosok boneka yang menyeramkan berikutnya. Film yang satu ini bercerita tentang psikopat yang dijuluki Jigsaw. Kemudian Jigsaw mendesain game atau permainan kematian bagi para korban.
Karakteristik dari game ini adalah si pemain diberi pilihan untuk memilih hidup atau mati dengan konsekuensinya masing-masing. Jika ingin hidup, maka para korban harus menyelamatkan diri mereka dengan penuh pengorbanan, tentunya dari banyak siksaan fisik dan mental yang diberikan. Saat menghadapi kematian inilah, sosok boneka yang diberi nama Billy muncul. Billy memiliki bentuk fisik yang menyeramkan, matanya merah dan menatap tajam. Wajahnya tidak normal dengan warna kulit pucat dan tulang-tulang pipi menonjol, serta mengeluarkan aura-aura jahat. Film Saw sendiri benar-benar menjadi sebuah film genre baru. Film itu menjadi sensasi dan sosok boneka Billy ternyata telah berhasil dianggap sebagai ikon dari ikon horor modern. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Boneka paling menyeramkan dalam film horor yang terakhir adalah Chucky. Boneka ini adalah boneka berbentuk anak laki-laki biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka boneka itu dirasuki oleh roh jahat yang siap membantai siapa saja. Asal-muasal keganasan Chucky sebetulnya dimulai saat ada seorang pembunuh bernama Charles Lee Ray yang tertembak mati di sebuah toko mainan anak-anak. Pengaruh ilmu hitam yang ia miliki akhirnya membuat rohnya mampu bertransformasi ke dalam bentuk apapun. Hingga ia menemukan sebuah boneka sebagai tempat bersemayamnya, yaitu boneka Chucky. Saat ini film Chucky telah rilis dalam beberapa judul. Kisah Chucky pertama kali muncul lewat trilogi Child's Play di tahun 1988. Sukses menjadi salah satu film horor yang paling digemari di masanya. Cerita ini pun berjalan dengan 2 sequel selanjutnya, yakni Bride of Chucky di tahun 1998 dan Siege of Chucky 4 tahun kemudian. Dan tahun ini Chucky kembali dengan judul baru The Curse of Chucky yang tayang pada 24 September lalu. Pemirsa, itulah tadi beberapa boneka paling menyeramkan yang bisa Anda jumpai dalam film-film horor populer. Kreativitas manusia menciptakan figur menyeramkan dalam sebuah film memang patut diacungi jempol, namun perlu diingat semua hanya untuk hiburan semata.